Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Terima kasih sama teman-teman atau semeton Taksu Poleng yang sudah men-share atau like video kami Taksu Poleng, agar mungkin kita bisa lebih semangat dalam berkarya. Ya, sekali lagi sukseme semeton Taksu Poleng. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah makna penyebutan Yang sudah sering diucapkan, cuma kita nggak tahu itu benar atau salahnya, itu kayak masih ambigu itu. kapan diucapkan atau kadang kita tahu artinya, cuma timingnya yang salah kan, seperti itu. Nah, salah satu contoh nih, kita kadang menyebut dalam atau akan melakukan sesuatu yang mungkin kita harapkan bakal terjadi dengan mengucapkan kata astungkare. Astungkare ini terjadi. Nah, ada juga yang menyebutkan dengan swaha. Nah, ini saya pribadi sih sebenarnya masih bingung nih, Jul. Lebih banyak sih mendengar tentang astungkare gitu. Cuma swaha tuh lebih kayak level-level doa gitu. Nah, menurut Jeru nih gimana sih sebenarnya penyebutan seperti itu? Jadi gini, ini sebenarnya kan bukan menurut saya, beliau. Tapi kita berusaha membahas sesuai dengan apa arti dan makna dari apa yang akan kita ucapkan sebenarnya. Kan banyak teman-teman mungkin ini sudah lulus PNS atau mendapatkan sesuatu, kemudian temennya bertanya, selamat ya sudah lulus PNS, kemudian dia menjawab astungkare ampun lulus. Nah, jadi konsepnya seperti ini, bahwa astungkare itu diucapkan apabila kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan seperti itu. Kemudian kalau swaha itu diucapkan apabila kita ingin mendapatkan sesuatu nih. Contoh nih, kita sudah lolos PNS, kemudian teman bertanya, kamu selamat ya udah lolos, astungkare ampun lolos loh. Jadi kalau semoga kamu lolos, kemudian kita jawab astungkare, itu sebenarnya keliru, karena astungkare itu adalah ucapan di mana kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, terus bisa dikatakan adalah rasa syukur. Jadi kalau dihubungkan, mungkin mohon maaf ini saudara yang agama Muslim, kalau salah mohon dikoreksi. Mungkin astungkare itu sama dengan Alhamdulillah mungkin ya. Alhamdulillah karena rasa syukur. Kalau swaha itu lebih banyak ke insya Allah seperti itu. Jadi swaha itu lebih banyak itu pengharapan. Semoga. Makanya kalau kau berdoa kita kan swaha itu loh. Jadi artinya semoga. Jadi swaha itu bisa dikatakan adalah sama dengan pumu. Kalau kita di mantra, pumu artinya semoga. Jadi atau sidirasutat astu seperti itu. Jadi ini hampir sama artinya, bahwa swaha itu adalah bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang ingin kita dapatkan. Itu swaha. Kalau astungkare adalah ungkapan rasa syukur kita setelah apa yang kita inginkan itu tercapai. Jadi simpelnya swaha itu sebelum terjadi ya. Astungkare sesudah terjadi. Iya, seperti itu. Nah, baru paham nih. Mungkin nanti kalau kita misalnya buat status di medsos biar nggak pengen terlihat keren tapi malah keliru gitu loh. Mungkin sekarang karena banyak yang kalau semeton Taksu Poleng yang sudah menonton video ini mungkin banyak yang paham. Nanti kalau misalnya keliru kan bisa diluruskan itu sama semeton Taksu Poleng. Nah, yang menjadi banyak juga kekeliruan nih, kalau misalnya di medsos nih ada orang kalau bisa dibilang udah meninggal seperti itu. Kita sering mengucapkan doa di komen-komen itu kan. Nah, dalam penyebutannya sih ada yang menyebutkan dengan amor ring acintiu sama amor ing acintiu. Nah, kalau saya pribadi nih saya kira amor ing acintiu itu kayak tipu itu. Kayak mungkin salah ketik nih gitu. Ke jempolnya kegedean itu. Mau ngetik ring ternyata ing gitu. Nah, ternyata setelah ditelusuri ada benernya juga ing tuh merupakan suku kata gitu loh. Ini mana sih yang bener gitu loh. Jadi gini, sebenarnya sebelum misalnya membahas artinya itu, bahwa amor ing acintiu itu sebenarnya ya bisa dikatakan kalau kurang begitu tepat sih beliau. Kenapa? Karena sebenarnya itu kan moksa. Iya. Kalau kita
secara spesifik Amor Ring Acinti itu beda. Amor itu adalah bahasa Sanskrit. Oh. Amor itu artinya menyatu. Kemudian ring itu adalah bahasa kita sehari Bali. Ring dije. Ring. Tempat mengarah ke tempat ya. Iya. Kalau Acinti itu juga bahasa Sanskrit. Yang artinya tidak terpikirkan. Yeah. Jadi kalau lebih tepatnya kita mengacu daripada penggalan kata itu adalah ing. Jadi ing itu bisa dikatakan itu lebih halus, lebih nyambung dengan suku-suku katanya. Yeah. Jadi amor itu bisa dikatakan adalah menyatu. Kemudian ing itu adalah dengan atau yang kita inginkan. Acinti itu yang tidak pikirkan. Artinya semoga menyatu dengan tidak terpikirkan itu adalah Tuhan. Jadi kalau sudah menyatu dengan Tuhan itu adalah moksa. Ya, jadi kalau sebenarnya kita mendengarkan mungkin berita duka lah, itu lebih tepatnya kita mengucapkan doa disebut dengan puja sambut pitri itu ada beli. Om swargantu moksantu mutantu sunyantu. Om sambut sampurna masuk. Artinya apa? Kita mendoakan, oke lah sang atma atau sang jiwatman atau roh lah. Apabila kamu memang harus ke surgalah. Kalau memang kamu harus ke alam sunialah. Kalau memang kamu harus ke alam murca atau istilahnya alam yang tidak terpikirkan sama dengan moksa, kesanalah. Kalau memang kamu harus moksa, maka itu ada tingkat-tingkatan. Kalau memang kamu harus ke alam moksa itu kesanalah. Tujuannya apa? Supaya roh ini tidak terjebak di alam astral sebelumnya. Jadi inilah tujuan sama kita berdoa Om Swargantu, Moksantu, Sunyantu, Murcantu. Artinya apa? Oke lah kamu sang Atma atau kamu sang Jiwatman. Kalau memang saatnya kamu harus ke surgalah. Kalau memang kamu harus ke alam sunia, ke sunialah seperti itu. Jadi tepatnya lebih seperti yang tadi Jeru jelaskan itu yang lebih apa namanya lebih ngena ya. Iya, kalau lebih ngena karena kita mendoakan kalau kita berdoa juga Amor ing Anci itu sah-sah saja. Sebenarnya bisa saja. Kenapa? Karena kita berharap pasti yang tertinggi. Yeah. Jadi kita kalau punya keluarga yang meninggal atau duka, kita pasti berharap tempat yang paling tinggi yaitu moksa. Makanya Amor ing Anci. Kita berharap, kita tidak peduli kok roh ini harus ke surga, tapi kita berusaha berdoa kepada Sang Pencipta supaya menyatu dengan beliau. Yeah. Itu boleh aja, tapi kalau kita juga menggunakan mantra puja pitra itu monggo jadi. Terserah teman-teman. Jadi kalau mantra yang tadi Jeru jelaskan apa namanya surgantu. Om surgantu muksantu sunantu. Itu lebih kayak doa di pintu awal gitu modelnya. Kalau Amor ing Acinti itu lebih kayak mungkin ya pada saatnya nanti itu berguna seperti itu ya, karena kan mungkin perjalanan roh seperti sekarang itu kan masih jauh, mau mencari moksa itu panjang lah jalurnya. Jadi seperti karena itu. konsepnya seperti makanya kalau kita istilahnya melayat di orang yang meninggal, pasti kita akan berdoa di sebelah jasad menggunakan mantra apa? Pasti mantra itu sebut puja pitra. Tujuannya apa? Adalah kita sebagai manusia itu tidak berhak menentukan tempat sang linu atau sang roh. Kita hanya berusaha mendoakan supaya dia tidak terjebak di alam ini dan kembali dengan alam pengadil, kemana harus mempertanggungjawabkan karma usahanya, perbuatan yang sudah dia buat semasa hidupnya. Jadi pengertiannya seperti yang tadi itu mantra kita yang doa kita yang barusan yang pitra. Sambut puji pitra itu. Iya itu lebih mengantar ke pintunya ya. Jadi kita tidak berhak ini sang jiwatman ini atau atman ini harus ke sana seperti itu. Cuma kita mengantarkan sampai pintu. Entah sang atman ini mau kemana, sang jiwatman ini mau yang tahu tentang bagaimana kapasitas atau persentase dari karmanya dia baik dan buruknya itu kan sang pengadil nantinya. Jadi kita cuma berusaha mendoakan yang terbaik. Itu. Jadi intinya lagi yang simpulkan bahwa itu boleh-boleh aja sebenarnya, boleh-boleh aja. Jadi tergantung pemahaman pengertian kita mau yang mana. Yuk silakan. Jadi itu kan menurut pandangan Jeru ya. Jadi itu menurut pandangan Jeru. Jadi menurut Jeru sih lebih baik seperti ini karena seperti yang tadi Jeru jelaskan. Pemahaman yang pribadi kan kita sebagai manusia tidak berhak menjadi sang pengadil. Iya seperti itu. Itu poinnya sekali menurut Jeru Panca. Nah kembali lagi ke
Amor ing acinti atau amor ing acinti itu lebih ke kasar atau halusnya kata ya, artinya sefrekuensi seperti itu ya. Satu bisa dikatakan jenis katanya kan Sanskrit dengan Bali kan tidak nyambung nanti. Iya, iya. Amor Sanskrit, Ring Bali kita Bali, Acintia Sanskrit dulu ya. ya. Jadi frekuensinya tuh nggak sama gitu. Ing Jadi itu juga bahasa Dewa bisa dikatakan Daiwak atau bisa dikatakan adalah bahasa Kawi. Jadi yang kalau lebih halus. misalnya teman-teman atau semeton Taksupoleng menggunakan mungkin untuk mendoakan, mungkin karena lebih simpel ya amor ing acintia. Jadi yang benar itu ing. Ya. Nah, itu juga menurut pandangan Juru Panca juga gitu. Nah, ada lagi Juru kayaknya tentang gini juga nih, mungkin Rahayu. Oh iya. Rahayu atau Rahajeng nih kembali lagi yang di awal nih, Astung Kare baru ingat. Kadang ada orang yang menyebutkan Rahayu. Ya. Ini termasuk doa juga apa gimana nih? Itu ajaran Nusantara beliau. Itu doa juga. Jadi Rahayu itu lebih banyak kita berdoa lebih banyak lah terhadap sama manusia lebih banyak seperti beli Rahayu dan Rahayu. Dan Rahajeng bisa dikatakan adalah selamat. Seperti itu. Rahajeng wengi, Rahajeng wengi ya. Hampir sama seperti itu. Rahayu juga bagaimana konsep kita Rahayu kan tuh Nusantara yang punya. Rahayu semoga lah kamu berada di posisi yang terbaik seperti itu. Ayu itu kan baik. Rahayu itu. Jadi semoga kamu berada di posisi yang terbaik seperti itu. Berarti Rahayu ini hampir sama dengan Swaha ya? Hampir sama. Sebelum itu terjadi gitu. Konsepnya kalau Swaha itu dia bisa digunakan untuk kita berdoa ke alam atas. Kalau Rahayu hanya manusia ke manusia. Contohnya Om Swastiastu. Kita kan hanya ke manusia ke manusia. Kalau ke dewa kan Om Ayu Namastu. Itu modelnya. Semoga tidak alangan, rintangan. Cuma kalau dari segi penempatan nih, artinya Rahayu itu disebutkan sebelum itu terjadi. Artinya semoga gitu ya. Iya, semoga sebelum itu terjadi Rahayu. Sama dengan Swaha Rahayu masalahnya. Nah, mungkin itu salah satu kata-kata yang kalau bisa dibilang sering menjadi kekeliruan ya di masyarakat dulu ya. Karena yang paling terlihat kan di medsos karena itu terpampang jelas gitu loh. Iya. Kalau misalnya penyebutan oke lah udah nggak terdengar lagi gitu. Kadang di medsos itu yang paling kelihatan kentara kita itu salah itu atau keliru. Nah, mungkin semeton ada lagi kan bahasa yang baru sekarang mertiwi. Apa tuh? Mertiwi itu kalau orang mendengar disebut dengan mertiwi itu viral sekarang di media, bukan viral lah. Banyak yang menyebutkan seperti itu kan. Iya. Kalau orang dia sudah meninggal, ini kan sampun mertiwi. Jadi itu berasal dari kata mertium itu kan kematian. Sama juga mertiwi itu artinya orang yang sudah meninggal loh. Oh, baru dengar nih. Ya, banyak sekarang kan baru-baru istilahnya dibangkitkan lagi budaya-budaya Nusantara. Iya, kata-kata. Dibangkitkan lagi kata-kata apa namanya Bali, kata-kata Nusantara. Jadi intinya ayo loh kita jangan istilahnya malu menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki slogan-slogan yang sangat apa namanya kaya lah dengan slogan-slogan. Kaya dengan apa namanya arti dan makna ya. Iya. Jadi mertiu tuh bahasa Sanskerta atau Nusantara, murni Nusantara. Sanskerta mertiu. Oh, mertiu. Mertiwi jadi naik katakan. Dan itu sah-sah aja digunakan gitu. Sah saja, tidak ada yang menyalahkan. Seperti juga kalau mayat disebut dengan layon. Seperti itu ada saul. Iya, ada saul. Ada layon kan, ada sekar dikatakan. Iya. Makanya yang layuin sekar dulu kan. Itu sah-sahnya. Ya. Nah, mungkin sama kita tahu artinya lah. Iya. Ini bagus juga nih perbendaharaan kata kita ya, gitu ya. Mungkin semeton Taksupoleng yang tahu lebih. Oh, sekarang dulu ada kata seperti ini loh, sering diucapkan untuk hal-hal seperti ini. Mungkin bisa di sharing ke kami biar bisa kita menggunakan apa namanya kata-kata seperti itu ya. Sebenarnya itulah kata-kata kita beli di Bali itu lebih kaya. Dulu kita sudah mengenal apa itu tentang kata-kata pendidikan, tetapi baru sekarang kita istilahnya berusaha mengadopsi dari budaya luar. Contoh long life education, itu kan belajar sepanjang hayat. So, kita di Bali kan ada dengan ada nawak bisa depan anaknya ngadanin keginane bukan nyampat itu kan. Iya. Artinya masih nuliu pelajarin itu terakhir. Itulah konsepnya, kita disuruh belajar. Kalau di luar disebut dengan long life education kan. Inilah konsep sebenarnya Nusantara Bali itu kaya sekali dengan budaya kata lah.
filosofi seperti itu ya, atau Contoh lah nasi aja kok. Kalau di luar cuma satu apa rice nasi. Coba kita di Bali dari bule, jijih, gabah, nasi belum maruan lagi. Sampai jadi nasi itu berapa nama itu? Nah mungkin seperti ini juga di Barat ini kan terkenal juga sama motivator seperti itu kan, atau di Indonesia mungkin udah ada juga yang menyebutkan di Bali ini masih, atau di Nusantara ini sebenarnya udah banyak loh seperti itu motivator yang berlandaskan ajaran-ajaran Nusantara. Sebenarnya Nusantara dan Bali itu memiliki banyak kitab-kitab yang mempelajari tentang apa itu motivator. Banyak sekali. Sar Samus Cahaya contohnya. Bagaimana dia menjadi motivator spiritual di sana, juga Slokantara ada di sana, Munawu Dharma Sastri ada, banyak-banyak apa namanya motivasi diri seperti itu. Kalau kita sebagai generasi muda, ayo lo bangkit, kita pelajari lagi budaya-budaya, jangan malu. Jangan kita hanya mengadopsi kata-kata yang dari luar yang dibuat oleh orang-orang luar. Coba kita berusaha membuat suatu caption lah, kata mutiara dari Sar Samus Cahaya mungkin kita mengambil, dari Slokantara mungkin kita mengambil, supaya bangkit lagi ajaran Nusantara. Jangan takut dibilang kuno ya, karena dari kekunoan ini kita bisa menemukan masa depan yang lebih baik mungkin. Kita nggak tahu nih apa namanya di masa depan seperti apa. Setidaknya kita tidak ada salahnya untuk mempelajari hal-hal yang dulu yang baik kita ambil, yang mungkin yang masih jelek ya kita buang. Ini disebut cakra penggilingan yang saya bahas tadi. Bahwa dia akan kembali lagi ke masa dulu. Iya. Mungkin kita apa namanya susun lagi konten-konten selanjutnya aja loh yang menarik tentang Nusantara ya. Jadi mungkin tolong istilahnya dipersiapkan lagi karena kita akan mengalami suatu peradaban yang baru. Iya. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai kata-kata yang gimana ya, yang ngetrend digunakan oleh masyarakat kita di Bali khususnya, tentang asungkare, suahe, amor, ing acintie, rahayu seperti itu. Mungkin atau sekali lagi nih semeton-semeton Taksupoleng yang mempunyai perbendaharaan kata Sansekerta atau bahasa Kawi, bahasa Bali, bahasa Nusantara yang bisa ya, salah satu contohnya Bhinneka Tunggal Ika tuh yang dikenal oleh itu bahasa Nusantara yang dikenal oleh Indonesia seperti itu ya. Mungkin kita yang kita sendiri dari Taksupoleng mungkin belum tahu kata-kata tersebut, mungkin semeton Taksupoleng yang bisa menjelaskan ke kami. Iya. Nah, terima kasih teman-teman yang atau semeton Taksupoleng yang sudah menonton video kita kali ini tentang perbendaharaan kata Nusantara. Jika bermanfaat bisa share, like, dan subscribe channel kita agar bisa terus semangat berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi.